pas lagi ada kegiatan apa namanya itu pembuatan dokumen, karena aku ditemenin sama kuntilanak, jadi itu yang paling nggak enak. Mudah-mudahan sih nggak kejadian lagi. Sekali-kalinya itu. Itu serius Mas? Serius ditemenin. Itu ceritanya gimana sih? Pas waktu itu kan ada lagi perusahaan lagi bikin lelang tender untuk dokumen banyak, fotokopi segala macam, dan alhamdulillahnya perusahaanku itu kan untuk kegiatan fotokopi apa semuanya dokumen, semuanya alat-alatnya tersedia di dalam, jadi nggak harus keluar kantor gitu. Pas waktu itu kejadian itu malam Sabtu itu kan hari weekend ya, kalau kita kan biasa libur ya. Itu malam jam 10:30 aku ingat banget, pas lagi sendiri, orang-orang kantor juga udah pada pulang karena aku tinggal sendiri. Ada sih yang di lantai atas juga, cuma nggak tahu, berasa banget awalnya baru gitu kan. Pas aku yang belakang ternyata ada yang nemenin gitu, ada yang nemenin ya, sosoknya juga kelihatan. Itu belakang persis belakang Mas ini? Enggak belakang persis, jaraknya sekitar 2 sekat lah, dua meja sekat, tapi di Mas pojok. di apa ya, pas lagi ngerjain itu tuh memang sendirian, nggak ada temennya gitu? Awalnya sendiri, cuma kan karena yang itu kan harus naik turun, temanku itu dia pas posisi di atas gitu, jadi pas jam itu aku lagi sendiri pending dokumen itu, makanya. Aduh, aku merinding. Semuanya, apa kabar nih? Baik-baik aja kan? Sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai dengan tamu kita nih yang super istimewa ya, yang biasa jaga stay di depan, yaitu Mas Tony. Halo. Say hi Mas. Alhamdulillah Jangan baik. tegang ya. Kita kan cuma mau ngobrol-ngobrol santai. Lebih gitu. tegang lebih enak. Astagfirullah, tidak boleh. Iya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai ya Mas, tentang kehidupannya Mas Tony, rahasia-rahasianya Mas Tony. Pokoknya diungkapkan aja semuanya ke sedulur-sedulur Samieci, oke? Yang pertama, perkenalan dulu nih Mas Tony, namanya, pekerjaannya, usia, suami, istri, atau apapun itu diungkapkan kepada sedulur-sedulur Samieci. Harus jujur ini? Iya harus dong. Nggak bisa melenceng sedikit. Nggak boleh. Di sini kan kita ngobrol santai juga, mengungkap rahasianya Mas Tony, jadi semuanya harus. Oke. Dah. Perkenalan Mas Tony dulu dong. Oh, nama saya Tony Asfar. Udah? Alamatku di Keranggan, tepatnya Kecamatan Kepuncen, masih Kabupaten Banyumas. Udah beristri Mas? Alhamdulillah sudah. Berapa? Baru 1. Ada rencana nggak nambah lagi? Insya Allah sih tetap 1. Bahkan mau nambah lagi? Enggak. Ini alhamdulillah juga pernikahan usia udah mau menginjak yang ke-3 tahun. Tahun ketiga. Aduh, alhamdulillah, semoga langgengnya Amin. Mas, Terima sampai kasih. sana, sampai mau memisahkan. Amin. Semoga hubungannya selalu baik-baik saja, tidak ada masalah apa-apa ya. Amin. Terima kasih. Ngomong-ngomong soal Mas Tony, pengalaman kerja Mas Tony mungkin ya, karena Mas Tony kan lebih tua dari aku ya. Pengalaman kerja mungkin lebih banyak ya, bisa diceritakan pengalaman kerja, mungkin pengalaman yang paling menyenangkan atau menyedihkan Mas Tony. Pengalaman ya banyak sih, pengalaman macam-macam. Awalnya aku kerja sebenarnya dari sini ikut kakak awalnya ke Jakarta, sampai di sana ya masih nyari-nyari kerjaan, masih numpang tidur, cuman tidur bangun makan lah intinya gitu kan. Terus nggak tahu ada tetangga ngajakin ikut usaha maksudnya jualan kayak angkringan gitu, pecel-lele. Akhirnya ikut nyari ilmu di situ. Alhamdulillah dapat ilmunya, terus kenalan punya tetangga yang lain, ada lowongan kerja di salah satu perusahaan, disuruh ikut, tak coba, alhamdulillah masih rezeki, dapat juga. Itu tahun berapa Mas? Aku ikut ke Jakarta Juli 2006. Pokoknya lulus sekolah langsung banget. Juli 2006 tepatnya. Terus setelah mungkin di situ apa mungkin pengalamannya kan juga berapa di situ sih Mas? Berapa lama sih?
total 12 tahun setengah, ya 12 tahun di Jakarta. Lama ya, mungkin kan nggak cuma ada masalah-masalah atau apa ya, kayak kenangan-kenangan yang mungkin bikin Mas Tony seneng atau bikin Mas Tony sedih. Mungkin kan banyak juga kan pengalaman Mas Tony di tempat kerja yang sebelum di sini ya. Kalau pengalaman tempat kerja sebenarnya semuanya berawal dari teman lah. Kalau kita menganggap teman kita semuanya sama seperti keluarga kita sendiri, ya dimanapun insya Allah nyaman. Di tempat yang terakhir pun Jakarta ya sama aja, aku menganggap mereka teman-teman semuanya keluarga, semuanya nggak ada yang beda namanya teman. Jadi aku memperlakukan teman seperti keluarga, jadi makanya aku nyaman aja sama teman-teman yang lain. Kalau yang pengalaman ya yang kurang mengenakan gitu dari tempat kerja, Pengalaman kurang mengenakan tempat kerja cuman satu, pas lagi ada kegiatan apa namanya itu, pembuatan dokumen, pernah aku ditemenin sama kuntilanak, jadi itu yang paling nggak enak. Mudah-mudahan sih nggak kejadian lagi. Sekali-kalinya itu. itu serius Mas? Serius ditemenin. Itu ceritanya gimana sih? Pas waktu itu kan ada lagi perusahaan lagi bikin lelang tender, butuh dokumen banyak, fotokopi segala macam, dan alhamdulillahnya perusahaanku itu kan untuk kegiatan fotokopi apa semuanya dokumen, semuanya alat-alatnya tersedia di dalam, jadi nggak harus keluar kantor gitu. Nah, pas itu tuh kejadian itu malam Sabtu itu kan hari weekend ya, kalau di Jakarta kan biasa libur. Ya itu malam jam 10:30, aku inget banget. Pas lagi sendiri, orang-orang kantor juga udah pada pulang karena aku tinggal sendiri. Ada sih yang di lantai atas juga, cuma nggak tahu, berasa banget awalnya bau gitu kan. Pas aku tengok ke belakang, ternyata ada yang nemenin gitu, ada yang nemenin, ya sosoknya juga kelihatan. Itu belakang persis maksudnya, belakang Mas Tony? Enggak belakang persis, jaraknya sekitar 2 sekat lah, dua meja sekat, tapi di pojokan. Di apa ya, pas lagi ngerjain itu tuh memang sendirian, nggak ada temennya gitu? Awalnya sendiri, cuma kan karena yang itu kan harus naik turun, temanku itu dia pas posisi di atas gitu, jadi pas jam itu aku lagi sendiri pending dokumen itu. Aduh, merinding. Tapi ya itu sih yang nggak mengenakan ya, tapi insya Allah kalau buat dengan teman-teman, dengan lingkungan kerja apa segala macam sih, apapun yang nggak enak aku jadi ilmu biar selalu jadi enak, gitu aja. Oke. Untuk pengalaman kerja udah, latar belakang Mas Tony udah. Oh iya, Mas Tony ini berapa bersaudara sih? Kalau aku dari kandung total ada 4, cuman yang masih ada tinggal 3 bersaudara. Yang anak paling pertama kan kakakku yang pertama meninggalnya masih kecil pun aku juga belum ada. Yang kedua kakakku kedua, terus yang keduanya Mbak. Kalau kan kakak perempuan Mbak ya. Iya. Tiganya terakhir baru aku gitu. Terus ada satu lagi kakak, dia itu dari bawaan dari bapakku. Satu. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang ya kita masih semuanya tetap baik lah. Udah ya semuanya dari perkenalan Mas Tony, terus latar belakang Mas Tony, dari sisi keluarga juga, pengalaman kerja. Ngomongin nih, Mas Tony kan statusnya udah jadi suami, ya, ngomongin pernikahan gitu ya. Mas Tony udah menikahnya itu tahun berapa sih menikahnya gitu loh? Waduh, kalau lupa nanti repot nih. Kasihan ya istrinya Mas Tony, Iya, kalau sampai tanggal lupa ya. nikahan aja lupa. Seingat aku 6 Januari 2018 tanggal pernikahan. Berarti usia istri Mas Tony sekarang berusianya berapa? Sekarang usianya berapa ya? Kemarin aku lupa. 30 tahun. 30. Istrinya? Istri 26 tahun. Selisih 4 tahun. Oke, terus Mas Tony kan nikahnya mungkin di umur 30 tahun. Bahkan mungkin yang sudah lain dari Mas Tony, kayak teman-teman Mas Tony mungkin kan ada yang nikahnya juga sebelum umur 30 tahun. Itu Mas Tony kriteria memang nikah umur 30 tahun itu memang direncanakan sama Mas Tony apa memang apa ya, kayak ngalir gitu, memang nggak dijadwal gitu? Oh enggak, kalau aku punya target nikah itu tahun 2010 aku udah rencanain bahwa suatu saat aku nanti kan pasti berumah tangga. Nah waktu itulah aku nentuin target nikahku kapan gitu kan. Waktu itu sih aku tak niatin bahwa aku mau nikah insya Allah umur 25.
Kalau semisalnya nggak sampai umur 25 ya maju sedikit nggak apa-apa, telat pun juga jangan terlalu banyak gitu. Tapi kan alhamdulillah mungkin bagian dari doa terwujud, aku nikah umur 27 jalan 28 lah. Sampai ini kan nggak jauh-jauh dari 25 gitu kan. Kan mungkin banyak orang yang targetnya 25 atau nikahnya umurnya 40 kan banyak. Terus awal ketemu sama itu gimana sih? Terus gimana? Apa mungkin ada pandangan-pandangan mesra gitu ya dari istri sama Mas Tony gitu? Aku itu termasuk korban Facebook. Korban dari Facebook. Aku kenal istriku itu cuma lihat Facebook, namanya itu. Tapi belum pernah ketemu Mas Tony? Belum pernah ketemu. Aku cuma lihat Facebook awalnya, terus aku lihat siapa yang berteman sama dia. Ternyata yang berteman sama dia itu anaknya uaku lah. Ua itu ya masih pakde ya, anaknya pakdeku gitu kan. Aku tanya kenal ini enggak gitu. Oh ya itu satu kelas sama aku. Terus akhirnya ya coba aku kontak. Jadian awal ya di Facebook. Belum ketemu udah jadian. Tapi belum pernah tatap muka langsung gitu ya? Belum. Oh, udah jadian tapi di Facebook. Iya. Terus akhirnya kita rencanain buat ketemu. Setelah ketemu, tapi aku maunya ketemu ya nggak mau ketemu di jalan atau ketemu di janjian di mana gitu. Aku maunya langsung datang ke rumahmu gitu ya gitu. Ya alhamdulillah dia yang ngizinin. Pas nyampe rumah juga dari pihak orang tuanya sana, keluarga juga maksudnya nerima itu ya karena mungkin awalnya niatnya mau insya Allah baik menurutku gitu kan, nggak tahu lah menurut orang lain. Ya alhamdulillah mereka juga menerima. Ya udah berlanjut sampai alhamdulillah sekarang udah nikah, udah nggak kerasa, udah mau 3 tahun. Apa sih yang bikin Mas Tony itu yakin sama istri Mas Tony bahwa kan belum pernah nih ya maksudnya ketemu secara tatap muka? Apa sih yang bikin Mas Tony itu yakin bahwa ini tuh calon istrinya aku gitu loh? Aku nggak tahu ya, aku tuh selalu punya pikiran bahwa aku tuh kalau mengenal perempuan aku pengennya langsung serius. Nah mungkin kan dari pengalaman aku di Jakarta punya kenalan perempuan, teman-teman cewek lah, intinya niatnya aku tadinya mau seriusin ternyata anaknya nggak serius, kan aku tinggal gitu. Maksudnya apa ya bahwa aku lihat tuh dia nggak serius, ya udah gitu, aku nyari yang lain lebih serius gitu kan. Dengan si ini yang sekarang jadi istriku juga awalnya gitu, aku kenal, mudah-mudahan ya aku niatnya pengen buat serius gitu ya. Sananya mungkin juga udah diketuk bahwa oh sini lakinya mau serius nih gitu mungkin. Jadi ya sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Pakai misalkan Mas Tony habis itu kan main kan ke tempat istrinya, maksudnya langsung ada rencana langsung ngelamar atau mungkin kayak ta'aruf dulu kayak pacaran gitu? Enggak lah, kalau kita memahami ta'aruf yang benar kan nggak boleh kayak gitu kan, namanya ta'aruf mungkin itu kan. Langsung lamar gitu? Emang tak niatin sih ya, waktu itu kan aku udah janjian. Aku datang ke rumah ya, terus ketemuan kedua, ketiga, nah ketemuan keempat itu pas ketiganya aku bilang suatu saat ketemu terakhir ini aku pengen datang ke rumah ya mau bawa orang tuaku gitu kan. Alhamdulillah istri yang jadi sekarang waktu itu masih kenalanku itu masih mau nerima ya, terusain bisa gitu. Untuk ketemu datang ya istilah orang Jawa itu bukan lamar ya, ngiket lah, ngiket gitu, mengikat baru diresmiin. Tapi ngiket itu abis itu Mas Tony tuh nunggu dulu sampai beberapa tahun? Iya, gitu, soalnya waktu itu kan statusnya istri kan masih masa kuliah. Jadi setelah lamaran, setelah diikat itu istri masih ada sekitar 1 tahun. Terus juga tahun itu kakaknya dari istri juga nikah kan, ya udah akhirnya aku nunggu istriku selesai jenjang pendidikannya baru direncanain buat nikah. Tanggalnya pun waktu itu juga ada 2 pilihan sih. Kalau dari bapakku kan mungkin secara hitung-hitungan orang Jawa pas selesai dia lulus langsung atau mau lebih agak lama lagi biar sambil istirahat itu. Nah aku mikirnya kita ngambil di bulan Januarinya aja deh, yang mungkin waktunya akunya bisa senggang, istriku juga bisa senggang buat nyiapin segala sesuatunya. Ternyata romantis sekali ya. Gantian bertanya apa? Ya ampun, ini jangan dong. Kan Mas Tony selesai nikah nih, ada nggak sih rencana bulan madu kemana gitu? Rencana bulan madu sih
waktu itu ada, cuman ya nggak sempet sampai kesampaian ya, karena posisi aku kan waktu awal-awal itu kan aku masih di sana, istriku tuh tinggal di sini. Jadi iya setelah menikah LDR. LDR lama nggak Mas? Ya enggak sih, kan biasanya kalau waktu aku belum nikah kan bisa pulang kerja itu setahun sekali baru pulang, 8 bulan sekali baru pulang. Setelah menikah aku itu langsung rencanain beli tiket itu ya, beli tiket kereta. Kan tiketnya biasanya kan beli kan 3 bulan sebelum pemberangkatan ya. Aku bisa booking tiket itu sekitar ya 10-11 tiket lah untuk 2 minggu sekali pulang, 2 minggu sekali pulang gitu. Ya maklum lah, masih pengantin baru kan, masih lagi anget-angetnya lah katanya kan. Ya ampun, jangan, ini menggoda sekali ya Mas Tony, padahal aku aduh tahun kan. Ya mudah-mudahan dipercepat, ditemukan jodoh yang baik buat Mbak Diana. Pengen ya, niatannya udah ada tapi salahnya Ya nggak apa-apa, perempuan itu kan kalau dengar kata-kata orang, perempuan itu kan lebih baik menunggu, tapi menunggunya itu dengan ya meningkatkan kualitas diri lah. Kalau Mbak Viananya mungkin berkualitas, insya Allah jodohnya nanti ditemukannya yang berkualitas juga. yang kualitas ya. Mas Tony berarti nikahnya udah berapa tahun? Ini jalan ketiga, tahun ketiga. Pasti ada hal-hal yang ada ya, namanya rumah tangga kan nggak selalu mulus. Katakan Mas Ton, pernah nggak sih Mas Ton yang pernah marah sama gitu? Aku sering ya, maunya kadang-kadang namanya sifatnya perempuan sama laki-laki, kalau dibilang bisa sama tuh nggak mungkin gitu kan, pasti kan selalu ada perbedaan. Nah, kadang-kadang perbedaanku itu ya sama-sama kekeh, istriku pengen ini, aku pengen ini, sama-sama punya pendapat yang kekeh gitu kan. Tapi kadang-kadang tingkat marahku itu ya nggak semarah pengen istilahnya mau main tangan atau apa-apa, enggak, karena aku apa ya, dari dulu diajarin sama ya orang tua, emang kalau sama perempuan emang kita harus sebisa mungkin lembut lah. Kalau misalnya perempuannya itu ngomong terus apa dengan kita ya diem kayak atau apa istilahnya, itu mungkin lebih rasanya lebih adem kan. Kalau pepatah orang dulu kan katanya, saya ingat aku ya, kalau namanya Nabi Adam gitu kan, huruf terakhirnya M itu kalau diucapkan pasti kan mulutnya tertutup M gitu kan. Kalau Hawa kan A, jadi udah dari sana kodratnya udah mingkem sama terbuka gitu kan, maksudnya terbuka sama tertutup gitu. Ada hal-hal mungkin yang istimewa ya selain malam pertama ya. itu sangat rahasia itu malam pertama. Kita nanya di balik layar aja. Balik layar. Siapa tahu saling berbagi pengalaman pertama. Selain malam pertama itu yang bikin Mas Tony itu kayak pengalaman istimewa yang nggak bisa Mas Tony lupakan itu apa sih? Setelah nikah? Iya. Pokoknya yang paling nggak bisa aku lupakan itu ya dibuatkan minum setiap pagi sama istri, itu insya Allah kayaknya lebih berkesan banget gitu. Setiap pagi dibikinin minum, pulang kerja pas masih awal-awal kan, ini pulang kerja kan istri ikut ke sana ya gitu disiapin, sesuatunya disiapin lah, makanya oh begini ternyata orang nikah gitu. Aku pun ingin Mas Tony, masalahnya siapa? Kan banyak nanti, tinggal tunjuk, mungkin ada yang mau, mungkin tapi mungkin aku sih mau, mungkin dianya nggak mau. Iya itu yang susah. Mungkin mbaknya mau, si dianya ya mungkin nggak mau juga gitu. Pasti. Kan kadang ya Mas, kayak kalau orang-orang pengantin baru gitu ya, kayak manggil-manggil sayang atau apa gitu. Kan kadang pemikiran orang lain kayak itu baik gitu. Menurut Mas Tony gimana? Kalau aku sendiri sih Kadang ya, sayang sama Tony gitu. Panggilan sayang atau apa, aku nggak terucap pas setelah nikah ya, pas masih ya udah bawa, ya udah pas nih pacarannya jadian gitu. Ya dari situlah mulai awal-awal panggilan saya yang terutarain gitu ya, namanya orang nyapai orang tersayang kan gitu. Ya sampai nikah ya jadi kebiasaan, jadi nggak ini. Aku sih nggak pernah mikirin orang lain, maksudnya kita manggil
istriku sendiri dengan panggilan apa-apalah itu kan, yang maksudnya yang menurut mereka itu lebay itu segala macam loh, itu kan udah sah halal punya aku gitu kan, haknya aku gitu kan, ya nggak mikirin ke situ sih gitu. Karena kan juga memang kalau kata orang, kalau namanya orang udah nikah udah halal, kita boleh memamerkan kemesraan kita, mau gandengan tangan dengan orang lain gitu di luar, kita malah bagus, malah itu kan semakin merontokkan dosa katanya. Tapi kalau misalnya orang yang masih berpacaran belum nikah masih gandengan tangan, itu udah yang bahaya katanya gitu. Ya nggak tahu sih benar apa enggak. Terima kasih. Kesan dan kesannya terima kasih. Ini sangat menyindir saya sekali ya Pak ya. Aduh, apa sih pendapat Mas Ton tentang selingkuh? Pendapat tentang selingkuh? Iya, mungkin masukan-masukan gitu ya buat istri Samieji supaya lebih menjaga hati buat suami dan para istri, menjaga hati buat pasangannya masing-masing loh ya. Sebenarnya kalau kata selingkuh itu kan muncul pasti dari pandangan orang lain. Namanya teman ya, kita menjalin hubungan dengan teman itu kan memang harus sebaik mungkin kan, apalagi ya teman cowok sama teman cewek gitu kan, ya nggak masalah kita punya teman cowok tuh bener-bener deket banget, teman cewek pun deket banget, nggak masalah ya, mungkin kan sebagai bahan buat kita cerita gitu kan. Kan susah kan orang nyari teman, maksudnya dikala kita senang talk gitu kan, nggak mau pas lagi susah gitu, syukur-syukur dapatnya teman ya senangnya mau, susahnya mau gitu kan. Ya intinya sih kalau masalah selingkuh kembali lagi ke pandangan orang masing-masing. Kita nggak bisa menilai bahwa oh dia selingkuh nih, dia atau apa nih, kita nggak bisa menilai seperti itu. Terus yang aku juga mau nanya, kan sebagai cowok ya, mungkin aku punya juga nih kan, si cowok itu kayak punya temen gitu, cuman deket banget gitu loh masalah. Nah dia tuh terus aku bilang, nah kenapa sih kalau misalkan kayak gitu kamu harus deketnya tuh sama orang lain, jadi biarin orang tuh mau sayang sama kita, tapi dianya itu kayak respon tapi nggak mau ninggalin aku juga loh Mas. Itu menurut Mas saya itu gimana? Kayaknya ya udah kalau misalkan dia tuh sayang ya nggak apa-apa, tapi kenapa kamu harus larang? Ya kalau buat aku ya, kalau aku kan sudah punya ikatan hubungan yang udah pasti gitu kan. Nah target aku itu masa depan aku ya itu gitu, maksudnya kalau untuk aku pribadi. Tapi kalau buat lihat kita ngeliat orang lain ya kembali lagi tadi lah, kita hanya pengen berbuat baik sama teman-teman kita lah, intinya begitu kan. Namanya rasa ya, kayak misalnya Mbak Viana nih minum susu jahe ya. Kalau Mbak Viana bilang bahwa rasa susu jahe apa sih? Mbak Viana bilang manis? Enggak juga, pasti ada pedasnya, ada pahitnya ya, gitu kan? Ya itulah namanya rasa ya. Rasa itu kita nggak bisa ungkapin dengan kata-kata. Kalau kita ungkapin dengan kata biasanya istrinya itu ya kebohongan gitu kan. Makanya ya kita berhubungan dengan teman, dengan siapapun lah, lingkungan segala macam, diusahakan ya cari sisi terbaiknya aja, nggak apa-apa. Selama yang kita yakini itu masih baik, nggak apa-apa ya jalani aja gitu. Yang penting kan diniatin dengan baik, jalani dengan baik, insya Allah hasilnya juga baik. Jadi orang pihak ketiga ini suka sama si pihak kedua. Pihak keduanya ini udah punya pasangan gitu loh Mas. Maksudnya apa nih? Enggak, menurut masalahnya itu gimana? Nah yang pihak kedua ini bilang, loh dia kan suka sama aku, ya akunya nggak apa-apa sih, tapi kan akunya bilang lah dia kan perhatian, maksudnya lebih aku lah, sedangkan kita tuh udah ada ikatan gitu loh. Menurut Mas Tony itu gimana? Apa itu kan nggak boleh atau gimana? Ya boleh aja, yang penting kan emang dari si pihak ketiga sama pihak keduanya emang dari awal nggak ada perjanjian apa-apa yang mengikat banget gitu kan. Masalahnya itu udah lebih dari itu, masalahnya lebih dari itunya bagaimana? Ya ada lah. Ya harusnya ya yang pihak ketiga ini harus lebih mengerti antara pihak satu sama duanya, posisinya aja, menempatkannya gitu ya. Kalau nggak tahu diri ya wis sekarapmu gitu. Mungkin buat Mas Tony, buat ke sedulur-sedulur Samieji, ada pendapat saran gitu buat tips-tips hubungan langgeng itu gimana, cara
berbakti sama istri itu gimana? Tips buat hubungan langgeng sama Ya salah satu itulah, nggak harus masalah sama. tips ya namanya orang itu punya pemikiran masing-masing ya, punya jalan jalan pikiran masing-masing lah ya. Mungkin kalau dari aku pribadi, buat kita selalu harmonis dengan istri ya, kita peduli aja lah sama ya. Kalau yang sekarang dijalani dengan istri ya kita peduli aja sama istri kita gitu kan, sama keluarga. Intinya kita nggak boleh membeda-bedakan bahwa keluarga istri itu bukan keluarga kandung atau apa, jangan jadiin satu aja. Keluarga istri ya keluarga sama aja, jadi nggak pernah ada perbedaan masalah itu karena udah jadi satu kan. Terus kalau buat masalah ya, kita buat bisa jaga perasaan istri ya, lakukan yang terbaik buat istri kita masing-masing lah. Nggak boleh ada kebohongan, nggak boleh ada dusta gitu ya. Jadi kebohongan apapun itu kadang-kadang kan itu hal kecil ya. Kalau aku pribadi pun kadang-kadang suka bohong sama istriku gitu kan. Ya, mungkin dalam hal tertentu yang memang nggak bisa diungkapkan gitu, karena kan kebohongan itu ya mungkin buat menjaga juga gitu. Intinya kan ke situ. Tapi kalau lebih baiknya ya apapun ya diungkapin, meskipun belum sepenuhnya bisa, paling enggak ya kita tetap apapun ya diusahakan jujur aja lah. Jangan ada orang juga banyak bohongnya gitu. Pas ditanya udah kebongkar bohongnya, bilangnya ya aku ini tuh kayak gini karena aku mungkin ini. Tapi memang dia tuh udah ketahuan salah gitu. Pengalaman pribadi? Ya ampun, enggak lah, nggak suka lah, kayak aku nggak suka kayak gitu. Jadi inti dari semua ini ya harus saling percaya ya Mas Tan, yang pertama ya. Iya, kesimpulannya sih sebenarnya kalau kita masalah rumah tangga, masalah apa ya, satu kita saling percaya. Susah sih emang kadang-kadang bilang saling percaya itu susah, karena istri juga pasti ada bohongnya dengan suami, suami juga pasti ada bohongnya dengan istri gitu kan. Yang penting intinya kita selalu berpikiran positif aja lah sama istri kita atau sama suami kita, sama keluarga atau sama keluarga istri sama keluarga suami ya. Kita berpikiran positif aja gitu. Nggak pernah, maksudnya jangan ada kita berpikir bahwa ini ada kejadian ini, mikirnya oh nanti begini, nggak usah gitu, nggak usah pikir gitu. Orang lain pun juga kadang belum tentu mikirin kita kenapa harus dapat mikirin orang lain gitu kan. Itu juga kalau dengan teman-teman ya, kita jaga mood kita dengan teman-teman ya, kita perlakuan teman kita itu ya seperti keluarga aja, biar mengalir bertemannya itu ya kayak keluarga gitu, nggak ada batasan, nggak ada apa gitu. Yang penting kan kita masih tahu bahwa yang ini salah jangan dilakuin, yang ini benar silahkan lakuin gitu, intinya begitu. Nah, jadi seperti itu ya, yang bagi yang sedulur Sania itu penasaran sama Mas Tony, yang suka stay di depan, bilang monggo, inilah Mas Tony dengan kekurangan dan kelebihan Mas Tony, dengan perjalanan hidupnya Mas Tony, bukan jalan hidup apa ya, lebih ke Lika-liku hidup ya. ada susah senangnya juga. Semoga sedulur Samyaji bisa ambil hikmahnya ya, buat jadiin pembelajaran, apa ya, Motivasi. oh ya, motivasi hidup juga. Mungkin seperti itu aja sih ya, nggak bisa dilanjut lagi karena waktunya nggak cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat seluruh Samyaji semuanya yang selalu mengikuti channel YouTube-nya Toko Mas Samyaji. Sebelum closing video, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Toko Mas Samyaji Karangluas, dan selalu ikuti sosial media kami, ada Line, ada Instagram, Facebook, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.